Karena kita tahu, Sang Prabu itu gila perang. Dan raja yang gila perang itu pasti tidak pernah mikir pangan rakyatnya. Beras sepi di pasaran, Nyi. Karena itu, Kakang dan para pedagang lainnya memborong beras dan menimbunnya di lumbung. Dan dijual setelah orang sulit sekali mencari beras di pasar, iya kan? Jadi pedagang ya memang harus begitu. Keuntungan zaman beras itu bisa membuat beli sawah. Sawahnya untuk siapa? Kan untuk kamu juga. Saya dengar orang-orang Singasari dipersulit oleh tentara gelang-gelang di Kediri. Iya. Banyak orang Singasari yang ngawur. Mereka langsung memusuhi penguasa gelang-gelang, malah jadi ambiar sendiri. Tapi kalau suamimu ini tidak, saya ajak pemimpinnya untuk ikut bareng-bareng, menikmati keuntungan perdagangan kita. Beres toh? Nah, di Singasari, orang Kediri mana yang tidak kenal sama Wangsa Halemu? Kalau Kakang Wangsa Halemu, semua orang pasti kenal. Tapi siapa wanita yang Kakang bawa itu? Oh, mungkin kamu melihat perempuan yang bersama si Sampit itu. Saya menolong dia. Kasihan wanita itu. Dia sebatang kara. Dan ditinggal oleh suaminya yang tidak bertanggung jawab. Tumben Kakang punya hati nurani. Kasihan. Biasanya pedagang seperti Kakang kan cuma menghitung untung rugi. Pasti Kakang melihat ada keuntungan pada perempuan itu. Pasti dia cantik. Saya kurang begitu memperhatikan. Omonganmu semakin ngawur saja. Bagaimana begitu kurang memperhatikan? Orang Kakang tahu semua nasib dia sampai sekecil-kecilnya kok. Nyi. Walah. Bisa perang Baratayuda lagi. Ya. Sendirian lagi malam ini. Ya. Sampit. Sampit. Iya. Mana dia? Loh, bukankah Juragan Wangsa sudah masuk ke dalam? Bukannya si Wangsa, tapi perempuan itu mana? Oh, Roro Lamuri. Ada, tapi dia sudah tidur di sebelah. Dia simpanan si Wangsa ya? Bukan, Wong ketemu saja baru tadi siang. Dia itu mau dibunuh penjahat. Terus lari. Terus ketemu saya dan Juragan. Terus ditolong. Bohong. Sumpah. Kamu pasti berkomplot sama si Wangsa. Sumpah, Juragan Putri. Nyi, jangan Nyi. Kasihan dia. Dia perlu istirahat. Enak saja istirahat. Ini rumahku. Siapapun yang tinggal di sini harus seizin dan sepengetahuanku. Tahu? Siapa kamu? Tinggal di rumahku tanpa minta izin kepadaku. Saya Roro Lamuri. Tuan itu memberikan tumpangan kepada saya untuk bermalam di sini. Kamu sudah kenal baik dengan si gendut itu ya? Tidak, Nyi. Baru tadi kami bertemu. Saya sedang mencari suami saya. Rumah saya jauh sekali dari sini. Kamu kan perempuan. Kenapa keluyuran jauh-jauh sampai ke Singasari ini? Siapa tahu suami saya mencari pekerjaan di kota raja ini. Baik, sementara kamu boleh tinggal di rumahku. Tapi di dunia ini tidak ada yang cuma-cuma. Kamu harus membantu pekerjaanku. Tentunya bangunnya harus pagi. Lebih pagi dari aku, mengerti? Iya, saya mengerti, Nyi. Gusti Putri. Tolong awasi dia. Ya. Zaman sekarang ini banyak orang yang pura-pura menderita. Tapi nanti kalau kita tolong, malah dia nyolong. Dan yang lebih penting, laporkan padaku kalau Kakang Wangsa main mata sama dia. Ya. Oh, pasti Gusti Putri, pasti.
Pokoknya Gusti, saya lebih mengutamakan keselamatan Gusti Putri. Tapi kalau misalnya terjadi apa-apa dengan laporan saya, jangan bilang saya yang lapor. Keluarga apa lagi yang akan saya hadapi kali ini? Kakak Loh, rasanya begitu gelap hidup saya ini, Kak. Kakak, Kamadano, di mana kau, Kakak? Panji! 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 Panji, Panji, ayo bangun. Paman, Panji nunggu kejadian kemarin lewat, Paman. Tidak muncul-muncul. Berapa kali Paman bilang, Panji tidak boleh main terlalu jauh dari pondok. Tapi Panji ingin lihat anak kijang itu, Paman. Kalau Panji tidak mau nurut dengan Paman, Panji lebih baik pergi dari sini. Paman tidak mau melihat kamu diterkam macan atau dicabik-cabik taring babi hutan. Sebab kamu masih dalam tanggung jawab Paman. Lain kalau kamu pergi dari sini. Jadi Paman tidak bertanggung jawab lagi. Maafkan Panji, Paman. Panji tidak akan melakukan lagi. Panji jangan disuruh pergi. Panji mau ikut siapa? Panji takut, Paman. Itu urusan kamu, Panji. Paman tidak mau tahu. Diam! Dengar, Panji. Lelaki hanya boleh menangis dengan hatinya, tapi tidak dengan air matanya. Kita pulang yuk. Panji tahu kenapa Paman marah? Tidak. Karena Paman melihat Panji sudah tidak pernah latihan silat lagi. Panji lebih suka bermain. Padahal ilmu silat itu sangat penting bagi seorang lelaki. Apa Panji ingin jadi orang yang selalu dilecehkan dan diperbudak oleh orang lain? Tidak, Paman. Makanya, Panji harus rajin latihan, biar nanti bisa seperti Paman. Ada apa, Paman? Kamu tunggu di dalam.
Paman ada urusan sebentar. Cepat. Ya!